Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Siapa kira? Nusantara Entrepreneurs. PTPN. Tumbuh juara dalam negeri. Selamat pagi Bapak-bapak semua. Maka nama saya Krisna Sisi, selaku asisten personalia kebun Merko Selatan. Begitu juga selaku sebagai salah satu change agent dari kebun Merko Selatan. Untuk bulan ini kita akan berbicara tentang risk culture atau budaya resiko, dan kita kaitkan budaya resiko itu dalam bisnis perkebunan. Nah, budaya risikonya itu sebenarnya dua apa aja. Yang pertama, menjaga keselamatan, mengamankan aset, dan membangun keberlanjutan usaha. Dengan adanya budaya risiko ini, apa yang diharapkan? Kita bisa aman dalam bekerja, kemudian aset terjaga dari risiko, dan usaha kita juga berkelanjutan untuk generasi mendatang. Nah, risiko ini harus bisa kita kenali, tapi bukan hanya kenali. Setelah kita kenali, kita bisa mengelolanya. Setelah kita kelola risikonya, kita bisa meminimalisirnya untuk keberlanjutan perusahaan kita. Nah, kenapa risk culture atau budaya risiko ini krusial? Yang pertama, risk culture itu lebih dari sekedar SOP, bukan hanya tertulis di kertas, bukan hanya sekedar aturan, tapi harus sama-sama kita sadari kalau risk culture itu menentukan tindakan nyata kita apabila tidak ada yang mengawasi. Jadi kesannya jangan karena ada orang yang mengawasi baru kita mawas diri gitu. Sebaik-baiknya risk culture itu memang sudah ditanamkan menjadi tabiat kita sebagai insan Nusantara dalam bisnis perkebunan. Kemudian risk culture ini juga berfungsi sebagai sistem imun perusahaan kita, di mana fungsinya mencegah kerugian sebelum menjadi ancaman besar bagi operasional. Ibaratnya sedikit demi sedikit akan menjadi bukti. Kalau kita lihat ini bermasalah, harus kita kenali, kemudian kita kelola, dan kita minimalisirkan sebelum menjadi resiko yang besar dan merugikan kita dan perusahaan. Kemudian risk culture itu juga menjadi karakter unik dari perkebunan itu sendiri. Karena area operasional kita itu sangat luas, kita juga padat karya dan sangat bergantung pada faktor alam. Jadi budaya risiko itu harus melekat pada kita. Nah, selain kalau kita ngomong risiko, pasti ngomongnya antara keselamatan kerja, terus masalah aset perusahaan. Nah, zaman sekarang itu super digital juga, Pak. Jadi risiko itu bukan hanya yang kelihatan di mata, tapi bisa juga yang terdapat pada gadget kita, digitalisasi kita, komputer kita, data-data kita semua. Apalagi kita yang bergerak di bidang kantor ini sangat krusial data-datanya. Jadi kita tuh juga harus hati-hati, ada link-link yang tersebar, jangan asal dipencet. Mungkin pesannya itu bisa masuk ke spam ke bapak-bapak. Kalau dipencet bisa jadi bahaya bagi data-data kantor. Karena apalagi personalia, tata usaha, keuangan, data-data karyawan kita sekarang lagi marah ya Pak, penjualan data-data masyarakat. Jadi kehati-hatian kita di kantor sangat dibutuhkan. Nah, di dunia digital itu satu bisa membangun atau merusak kepercayaan yang telah kita bangun. Jadi selain menjaga aset, kita juga harus menjaga yang namanya citra perusahaan. Semua serba digital, main sosial media. Nah, kita juga yang di kantor ini harus menjaga citra perusahaan. Jangan sampai gara-gara jempol kita, nama perusahaan kita, nama kebun kita jadi jelek di masyarakat. Nah, jadi ini harus kita ingat Pak, karyawan itu adalah duta merek. Jadi perilaku kita di media sosial, di era digital itu menjadi cermin bagi nilai perusahaan. Kita ada akhlak, kita ada one PPPN, one culture, kemudian kita ada yang tadi sama-sama kita ucapkan, tumbuh juara dalam negeri. Nah, itu semuanya kita cerminkan dari perilaku kita di era digital. Jadi hati-hati juga ke sosial media. Memang sosial media itu pribadi, tapi jangan lupa di pribadi Bapak ini karya BUMN, harus menjaga citra perusahaannya. Jadi kita harus saring dulu, sebelum saring kita bisa menggunakan ponsel, tidak membuka dokumen internal, foto operasional sensitif atau urusan kerjaan publik, termasuk membuat foto-foto yang menyeleneh ke teman-temannya. Nah, itu kan sekarang AI bisa tuh ngedit yang aneh-aneh. Nah, tuh ya ada ya Pak ya, nggak pakai kanvas, pakai bayar.
tidak senang bisa dipidana nanti ujung-ujungnya. Jadi mencegah resiko reputasi juga. Jadi satu unggahan negatif dapat meruntuhkan kepercayaan publik. Kalau memang mau ada yang disuratkan tentang perusahaan daripada bikin status Facebook apa aja personal ya Pak. Oke, terakhir bijak bermedia sosial, jaga integritas bersama. Sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatian.